Hai teman-teman, di sini kami akan menjelaskan dari apa yang kami tahu untuk fiber optik. Penjelasannya dimulai dari bentuk kabel fiber optik, spesifikasi kabel fiber optik, serta sedikit cara kerja dari sistem kabel fiber optik tersebut. Mungkin hanya sedikit dari keseluruhan materi tentang sistem kabel fiber optik, tetapi kami rasa cukup agar teman-teman semua mengerti secara garis besar tentang kabel fiber optik. Mari kita mulai. Fiber optik merupakan salah satu jenis dari saluran transmisi yang merupakan pengembangan dari kabel koaksial berbahan inti tembaga. Dapat dilihat pada gambar perbedaannya. Ini adalah kabel koaksial dan ini adalah kabel fiber optik. Di sini kita tidak akan membahas kabel koaksial, tapi kita akan terfokus pada kabel fiber optik. Perhatikan gambarnya. Jika kabel fiber optik memiliki 3 buah lapisan. Lapisan pertama yang paling dalam adalah lapisan core. Lapisan core atau inti adalah area transmisi atau penyampaian informasi untuk fiber optik. Bentuknya seperti pipa transparan. Core atau inti ini memiliki diameter sekitar 50 sampai 500 mikrometer. Jika core atau inti semakin besar, cahaya yang ditransmisikan dan dikumpulkan akan lebih besar juga. Lapisan core dibatasi oleh lapisan yang bernama cladding. Lapisan ini memiliki indeks refraksi yang berbeda dari core. Sedikit saya akan singgung tentang refraksi. Menurut KBBI, refraksi adalah penyimpangan arah rambat gelombang, misalnya dari gelombang cahaya atau bunyi, pada batas dua medium yang berbeda sifat optisnya, yang biasa disimbolkan dengan N. Contoh dari refraksi itu sendiri adalah bila kita menaruh pensil dalam gelas yang bersih air, maka pensil tersebut akan terlihat seperti pensil yang patah. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, bisa dilihat di buku-buku fisika optik di SMA. Lanjut soal cladding. Cladding itu berfungsi sebagai batas-batas dari core dan membuat pantulan cahaya hanya terjadi di dalam core. Dapat dianalogikan cladding itu sebagai pipa air yang mencegah air merembes keluar. Fiber optik dispesifikasikan dari diameter luar dari core dan cladding. Jadi misalkan ada tulisan dalam fiber optiknya 50/150 fiber, artinya core itu berdiameter 50 mikrometer, ketika dimensi terluarnya atau cladding ditambah dengan core tersebut berdiameter 150 mikrometer. Core dan cladding dikelilingi oleh lapisan pelindung yang lain yang dinamakan coating. Coating ini terbuat dari plastik yang memberikan perlindungan dari guncangan dan abrasi pada core dan cladding. Ketebalan coating ini berkisar antara 250 sampai 1000 mikrometer. Lapisan coating ini sering dikupas secara mekanis atau secara kimia
jika ada dua fiber optik ingin disambungkan. Coating tidak termasuk dalam perhitungan transmisi cahaya. Dan ketebalan dari coating itu menentukan seberapa kuat dia menahan goncangan, gesekan, dan lain-lain. Jika ketebalan dari coating itu dihitung juga, maka ada di nomor ketiga dari spesifikasi kabel fiber optik. Misalnya ada 50 per 150 per 400. Berarti yang ketiga atau yang 400 itu merupakan diameter gabungan dari core, cladding, dan coating. Sehingga dapat disimpulkan di nomor ketiga itu merupakan diameter dari kabel fiber optik. Coating ini merupakan perlindungan pertama untuk kabel fiber yang sangat tipis. Biasanya kabel fiber optik ditambahkan coating tambahan agar lebih kuat jika terkena benturan maupun cuaca. Setelah kita mengetahui bentuk dari kabel fiber optik, kita akan menuju ke bagian berikutnya, yaitu tentang prinsip kerja dari kabel fiber optik. Penghasil cahaya pada sumber adalah LED atau light emitting diode dan laser diode. Dalam cahaya yang dihasilkan tidak harus cahaya yang berada pada jangkauan yang terlihat pada mata. Bisa juga infrared yang frekuensinya berada di bawah penglihatan kita. Gambar ini merupakan bagian dari pengirim pada sistem kabel fiber optik, yang mana cahaya yang dihasilkan akan dibantulkan oleh cladding. Ada sejumlah cahaya yang terperangkap pada cladding. Hal ini diakibatkan karena ada cahaya luar yang tidak dikehendaki masuk ke dalam fiber optik tersebut. LED ini atau laser dioda harus di on atau off untuk dapat merepresentasikan data. Berarti data-data yang dikirimkan adalah data-data binary digital, yaitu antar bit 1 dan bit 0. Bit 1 menandakan bahwa LED tersebut on dan bit 0 menandakan bahwa LED tersebut off. Dioda laser caranya sedikit berbeda. Di dioda laser yang dibedakan adalah gelombang dan spektrumnya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan menggunakan fiber optik. Nomor 1, memiliki bandwidth yang tinggi. Bagi kalian yang belum tahu, bandwidth adalah kapasitas suatu pengiriman sistem informasi yang biasanya dalam bentuk bit per second. 2, pulsa-pulsa cahaya berjalan melalui fiber atau sejenis bahan. Karena berada di sistem tertutup, maka tidak terjadi interferensi. Ini biasa disebut dengan EMI atau electromagnetic interference, radio frequency interference atau RFI dalam kabel tembaga atau fiber optik yang terletak secara berdekatan. 3, terlindungi dari sinyal-sinyal EMI dan RFI di sekitar kabel tersebut berapapun nilai interferensinya. 4,
Terdapat isolasi listrik di antara kedua ujung fiber optik tersebut sehingga tidak ada listrik yang melewati kabel, yang dimana jika itu terjadi menyebabkan penurunan suatu performa. Bahkan bisa terjadi hubung singkat yang dapat memicu terjadinya ledakan. 5. Sistem fiber optik aman dari pendengar yang tidak diinginkan. Dikarenakan energi cahaya yang tetap berada dalam kabel tersebut, satu-satunya cara untuk mencegat atau menangkap sinyal tersebut adalah dengan membuka atau mengupas kabel tersebut, tetapi dapat menyebabkan lock sinyal dan mudah terdeteksi. Yang keenam, dikarenakan tidak memanfaatkan energi listrik pada kabel, fiber optik dapat digunakan di mana tempat tersebut mudah memicu ledakan. Yang ketujuh, berat dari fiber optik itu lebih ringan dari kabel tembaga yang memiliki efektivitas bandwidth yang sama dan dalam jumlah pelanggan yang sama juga, serta satu fiber optik itu dapat dengan mudah menangani 1344 percakapan dan dua arah dalam sebuah standar sistem telepon. Tentunya, selain mempunyai kelebihan tersebut di atas, sistem fiber optik ini juga memiliki banyak kekurangan, yaitu yang pertama, harga pemasangan jaringan fiber optik itu lebih mahal daripada kabel tembaga biasa. Yang kedua, sangat sulit untuk menyambungkan antar kabel fiber optik dibandingkan jika menyambungkan kabel tembaga. Jika kabel tersebut mengalami suatu kerusakan, maka sulit untuk dapat diperbaiki. Yang ketiga, dalam konektor atau sambungan dalam fiber optik memiliki teknik yang lebih kompleks agar bisa dapat melekat. Yang keempat, kekurangannya adalah sulit untuk melakukan switching dan routing dalam sistem persinyalan fiber optik. Yang kelima, tes peralatannya dalam sistem fiber optik memiliki teknik tersendiri dibanding jika kita melakukan tes dalam sinyal-sinyal elektronik. Dalam sistem fiber optik umumnya digunakan untuk sinyal biner digital. Ada beberapa desain yang menggunakan gabungan dari sinyal-sinyal digital dan beberapa ada yang menggunakan sinyal analog. Tetapi sistem ini tuh jarang digunakan. Dalam semua materi tentang teori dan fiber optik diasumsikan data dikirimkan dalam bentuk biner. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.